Bab 751, 24. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang. www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu mendengar ejekan ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik dan melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu. Bisakah kamu membantuku memeriksanya secara online, Tyrone Rogers?" Dia adalah seorang profesor di Akademi Seni Rupa Nasional Hongaria. Mari kita lihat apakah kamu dapat menemukannya secara online. Setelah selesai, Zhang Yu juga mengeja nama Thailand secara rinci untuk membantu semua orang. Orang-orang di sekitarku sedikit penasaran ketika mereka mendengar ini, dan mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mencari di internet. Setelah beberapa saat, semua orang benar-benar menemukan nama yang sama di internet, tetapi sebagian besar isinya dalam bahasa Inggris. Orang-orang dapat mengerti, beberapa orang tidak mengerti. Ma Hao hanya berdiri di sana, tanpa gerakan sama sekali. Faktanya, bahasa Inggrisnya tidak cukup baik, dan dia tidak dapat memahaminya ketika dia menemukannya. Dia harus berpura-pura acuh tak acuh, tetapi sebenarnya mengedipkan mata pada Zhou Jin. Tentu saja, Zhou Jin mengerti maksud pihak lain. Dia lulus ujian bahasa Inggris dan segera mengeluarkan ponselnya dan mencari. Orang-orang di sekitarnya telah menemukan pengenalan pribadi Tyrone Rogers di ensiklopedia selebritas dunia saat ini. Kontennya ditulis secara rinci, pada dasarnya mirip dengan apa yang dikatakan Zhang Yu. Zhou Jin juga melihat pengantar di ensiklopedia selebritas dunia saat ini, dan tiba-tiba saya merasakan firasat buruk. Untuk mengetahui bahwa ketika nama seseorang dapat muncul di ensiklopedia selebritas dunia, itu telah membuktikan bahwa orang tersebut bukan orang biasa lagi. Karena itu bukan orang biasa, karyanya mungkin bukan pekerjaan biasa. Tampaknya masalah ini sudah agak merepotkan. Zhou Jin mengerutkan kening, mendekati Ma Hao, dan berbisik, "Kakak Hao." Artis bernama Thailand Rogers ini tampaknya cukup terkenal di Eropa. Tapi dia memang seorang profesor di Departemen Seni Lukis Akademi Seni Rupa Nasional Hongaria. Setelah mendengar ini, Ma Hao berkata dengan kejam, "Apa hebatnya para profesor? Ada lebih banyak profesor di akademi domestik daripada mahasiswa, jadi tidak perlu ribut-ribut." Setelah berbicara, dia menoleh ke Zhang Yu dan berkata, "Wah, bukankah itu hanya seorang profesor di Akademi Seni Rupa? Aku akan menelepon ke rumah sekarang dan segera mendapatkan 100 lukisan dari Akademi Ilmu Pengetahuan, dan kamu tinggal menunggu untuk menelepon kakek. Apa yang kamu katakan, itu benar-benar di bawah standar. Bisakah seorang profesor dan seorang profesor dibandingkan?" Zhang Yu tersenyum meremehkan, lalu menatap Jiang Chengxuan dan berkata, "Saudari Jiang, tolong bantu saya memeriksa Profesor Tailun. Berapa hasil kerja Anda?" Jiang Chengxuan mengangguk, dan dengan cepat mencari informasi yang relevan di internet, katanya, "Saya menemukannya. Dikatakan lebih dari 24.000. Zhang Yu belum berbicara, mata Ma Hao berkilat kaget. "Jika Anda tahu bahwa satu lukisan lebih dari 24.000, maka 100 lebih dari 2,4 juta. Itu bukan jumlah uang yang sedikit." Namun, ekspresi Chou Chu itu cepat berlalu, karena mengingat bahwa saya menghabiskan lebih dari 2 juta di tempat untuk menghadapi Zhang Yu, sebenarnya, itu tidak dapat diterima. Memikirkan hal ini, pada saat yang sama, dia berkata, "Dan hanya lebih dari 20.000 yuan, saya pikir itu klasik. Tunggu, saya akan segera memberi Anda 100 gambar." Petik 2. Hal baik apa yang menurutmu? Bagaimana bisa begitu murah? Jiang Chengxuan tersenyum. "Apa maksudmu?" Ma Hao mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-katanya, "Bukankah lebih dari 20.000 yuan yang kamu katakan?" Jiang Chengxuan mengangguk dan berkata, "Iya, aku bilang, lebih dari 24.000 yuan. Tapi itu bagus di Eropa, 24.000 adalah euro. Untuk menjadi RMB, harganya 170.000 yuan." Apa? Ma Hao hampir jatuh ke tanah karena takut dengan angka ini. 170.000 yuan. Satu potong pekerjaan adalah uang yang sangat banyak, bukankah 100 potong itu harganya 17 juta yuan? Sungguh lelucon internasional. Ketika kamu seorang idiot, kamu tidak bisa. Segera, Chen Xuan, apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Bagaimana aku bisa percaya harga yang dilebih-lebihkan seperti itu? Ya, Saudari Jiang,
Semua orang adalah teman, bagaimana kamu bisa memperlakukan saudara Hao dengan sangat baik? Apakah kamu minta maaf? Zhou Jin berkata dengan ekspresi geli. Jiang Chengxuan menyelipkan bibirnya dan mendengus, kamu tidak percaya apa yang aku katakan. Kamu bisa memeriksanya sendiri. Ma Hao akan kesal, menatap Zhou Jin, dan berkata, Zhou Jin. Periksa, aku tidak percaya. Sepotong barang rongsokan seperti itu bernilai 170.000. Apakah itu berarti semua orang lain? Jadilah idiot. Zhou Jin mengangguk dan berkata, kamu dapat yakin, saudara Hao. Aku dapat menemukan barang semacam ini yang terbaik, dan aku dapat menemukannya sekarang juga. Setelah itu, aku mencari lagi di ponselku, diikuti oleh mata yang cerah, berkata, aku menemukannya. Sambil berbicara, aku membuka halaman web, tetapi hanya melirik, wajahnya langsung berubah. Ketika Ma Hao mengerutkan kening, dia berkata, Zhou Jin. Berapa harganya? Zhou Jin mendengar kata-kata itu terngiang, dan buru-buru berkata, maaf, saudara Hao. Aku membuat kesalahan, aku akan mencarinya lagi. Jangan khawatir. Setelah itu, aku mencari lagi, tetapi kemudian wajahnya menjadi semakin jelek, sekilas, tidak ada kabar baik. Ketika Ma Hao melihat ekspresi aneh Zhou Jin, dia merasa sedikit salah di dalam hatinya. Apakah lukisan orang ini benar-benar 170.000? Jadi saya perlu menghabiskan lebih dari 17 juta untuk memenangkan ini, taruhannya habis. Tidak mungkin. Apakah Anda ingin berdarah sendiri? Memikirkan hal ini, keringat dingin di wajah Ma Hao sedikit turun. Zhang Yu melihat ini dan tersenyum, dan berkata, mengapa? Mengapa Anda tidak mengatakan berapa harga lukisan itu? Apakah terlalu mahal untuk 170,000? Kalau kamu tidak sanggup, kamu bisa panggil kakekku untuk membayar utangnya. Hahaha. Ma Hao mendengar ejekan Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa kemarahan itu dimulai dari hati dan tidak dapat ditanggung lagi. Segera dia berteriak keras, nak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi sombong? Aku bilang aku tidak mampu membayar uang. Terutama hargamu sebesar 170.000 tidak dapat dipertahankan sama sekali. Mungkin itu harga yang kamu spekulasi. Mungkin itu bukan harga sebenarnya. Zhang Yu mencibir dan berkata, kamu benar. Itu benar-benar bukan harga sebenarnya. Setelah mendengar senyuman, Ma Hao berkata, lihat. Kamu sendiri tahu itu. Jangan berpikir bahwa jika kamu hanya menemukan beberapa informasi di internet, kamu dapat membiarkanku tunduk. Baik itu uang atau pengetahuan, aku harus melampaui kamu. Aku pikir kamu masih cepat dan minta kakek untuk melupakannya. Mungkin aku melihatnya di wajah cucumu, dan aku tidak perlu kamu berlutut dan menangis. Petik 2. Apakah kamu melamun? Zhang Yuanyan mencibir, dan berkata, itu hanya kotoran. Kamu terlalu mahal untuk 170.000, dan kamu tidak mampu membeli seluruh karya lagi. Katakan anakmu, 170.000 adalah harga per kaki. 170.000, hanya satu kaki. Ketika orang-orang di sekitarku mendengar ini, mereka hampir terkejut dengan harganya. Harga yang dilebih-lebihkan seperti itu sungguh sangat tinggi. Tapi seberapa mahal lukisan ini? Memikirkan hal ini, semua orang melihat ukuran lukisan itu hampir bersamaan. Itu tidak terlihat terlalu kecil, tetapi mereka tidak tahu ada berapa kaki. Ketika Ma Hao mendengar harga yang dilebih-lebihkan, matanya hampir tidak jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak bisa mempercayainya, sungguh lelucon. Jika lukisan itu setinggi 170.000 kaki, berapa harganya? Jutaan. Memikirkan hal ini, dia langsung berteriak, ini tidak mungkin. Lukisanmu tidak mungkin bernilai 1 juta. Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya. Zhang Yuanyan mencibir, dan berkata, tentu saja kamu tidak percaya. Karena lukisan ini sama sekali tidak bernilai 1 juta. Tidakkah kamu melihat ukuran lukisan ini? Orang yang cerdas tahu setidaknya 13 kaki setidaknya, mari kita hitung dengan harga 170.000 kaki, jadi kurang dari 2,3 juta. Jika Anda ingin 1 juta, Anda ingin membelinya, apa gunanya? 2,3 juta, tanda seru. Orang-orang di sekitar saya tercengang ketika mereka mendengar ini. Karya seperti itu harganya lebih dari 2 juta. Asli atau palsu? Dan yang membuat semua orang semakin tidak percaya adalah jika perkataan Zhang Yu benar, maka 2,3 juta akan berlipat ganda lagi.
Bukankah seharusnya 230 juta? Uang sebanyak itu dapat diambil oleh Ma Hao. Ma Hao hampir tercengang ketika mendengar ini, dan bertanya pada dirinya sendiri untuk memberikan 230 juta kepada Jia Ze yang tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah ada masalah mental? Belum lagi kamu tidak memiliki 230 juta di tanganmu, bahkan jika kamu memilikinya, kamu tidak dapat mengeluarkan Jia Ze, apakah kamu idiot? Ma Hao memikirkan ini, dan bahkan suaranya sedikit tercengang. Dia menunjuk hidung Zhang Yu dan berkata, "Anak bau, apakah kamu tidak ingin berbicara dengan singaku? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa lukisanmu bernilai 2.300 Wan? Apakah kamu pikir kamu dapat menakutiku jika kamu membuat beberapa omong kosong? Kamu bermimpi, aku membuatmu takut." Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak percaya apa yang kukatakan. Tapi bukankah temanmu juga punya ponsel di tangannya? Tidak bisakah dia menemukan harganya? Kenapa dia tidak bicara? Kurasa kamu bisa bertanya padanya dan melihat apakah aku benar." Setelah mendengar ini, Ma Hao menoleh untuk melihat Zhou Jin. Pada saat yang sama, agak memalukan melihat sisi lain. Ma Hao tentu punya firasat buruk. Jika Zhang Yu salah, Zhou Jin harus segera membantahnya. Mengapa terlihat sangat aneh? Kecuali pihak lain benar, Zhou Jin bereaksi seperti itu. Memikirkan hal ini, hati Ma Hao membangkitkan banyak kejengkelan, dan tampaknya segala sesuatunya telah berkembang menjadi kerugiannya sendiri. Ma Hao melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang di sebelahnya juga menatapnya. Dia juga tahu bahwa dalam kasus ini dia tidak bisa bertanya apa-apa, dan akhirnya dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menggigit kulit kepalanya, berkata, "Zhou Jin, apakah kamu menemukan sesuatu?" Zhou Jin sebenarnya sudah menemukan harga karya seniman itu sejak awal. Saat itu, dia terkejut dengan harga yang dilebih-lebihkan ini. "Kamu tahu bahwa Zhang Yu dan Ma Hao bertaruh untuk menggandakan harga 100 kali lipat. Jumlah uang yang begitu besar, aku merasa pusing." Zhou Jin tidak perlu mengatakan bahwa Ma Hao tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak itu, dan bahkan jika Ma Hao dapat memperolehnya, tidak mungkin untuk memberikannya kepada orang lain. Apakah dia gila? Zhou Jin mengetahui bahwa ini sudah sangat merugikan Ma Hao, dan apa yang dapat dia lakukan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Zhou Jin melihat Ma Hao bertanya pada dirinya sendiri, tentu saja, dalam hatinya, dia memarahi garpu konyol lainnya jika harganya murah. "Aku telah berbicara lama, tetapi aku dapat menahannya sekarang." Zhou Jin melihat semua orang di sekitarnya menatapnya, dan tahu dalam hatinya bahwa jika dia tidak berbicara, dia pasti tidak akan melakukannya. Tetapi jika kamu membuka mata dan berbicara omong kosong, itu tidak akan berhasil, begitu banyak orang di sekitar. Informasi ini juga dapat ditemukan di internet. Apakah saya masih bisa memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh? Zhou Jin memikirkan hal ini, matanya berputar, dan berkata, "Saudara Hao. Sebenarnya, benda ini tidak mungkin seperti yang dia katakan. Bahkan jika harga karya seniman ini memang bisa mencapai 17.000 kaki, itu tidak berarti tangannya. Karya-karya di dalamnya pasti bernilai 2,3 juta. Lukisan yang begitu mahal adalah hadiah yang luar biasa bagi orang lain. Tampaknya sangat tidak biasa untuk memberikan dua sekaligus. Jadi saya pikir lukisan di tangannya benar atau salah. Belum yakin, jika itu adalah produk palsu atau jelek, itu tidak berharga. Bagaimana menurut Anda?" Petik 2. Benar sekali. Ketika Ma Hao mendengar kata-kata itu, dia sepertinya telah menangkap sedotan penyelamat hidupnya, dan menoleh ke Zhang Yu, "Kamu mengatakan lukisanmu adalah lukisan Profesor Tailun. Haruskah kita mempercayainya? Jika kamu adalah tiruan palsu selain itu, mengapa saya tidak percaya bahwa seseorang akan dengan mudah memberikan lebih dari 2 juta karya kepada orang lain, dan masih memberikan dua sekaligus? Ini sama sekali tidak normal. Jika itu salah, masa lalu dikatakan, semua orang benar." Setelah itu, saya melihat kekerumunan di sekitar saya. Orang-orang di sekitar mereka juga saling memandang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, hati mereka penuh dengan keraguan. Lukisan minyak yang begitu mahal dapat disajikan sebagai hadiah. Sangat tidak masuk akal untuk tidak mengatakan apa-apa, dan dua lukisan dikirim sekaligus. Hubungan khusus macam apa yang dibutuhkan untuk memiliki hubungan manusia yang begitu besar? Anda tahu, ini bukan lagi mengirim lukisan, ini hanya mengirim uang, dan itu masih banyak uang. Bahkan,
Ketika Tyrone Rogers pulang ke rumah tadi malam, ia langsung memasukkan dua karya yang dikirim sendiri oleh Zhang Yu ke dalam studio, dan mempelajarinya dengan saksama. Semakin ia memandang, semakin ia menyukainya, dan semakin ia merasa keterampilan melukis Zhang Yu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sebagai salah satu pakar di industri seni lukis Eropa, Tyrone Rogers merasa bahwa level seni lukis Zhang Yu seharusnya lebih tinggi dari levelnya saat ini. Terutama pada karya-karya selanjutnya, Zhang Yu menggunakan teknik melukis misterius oriental, lukisan Tiongkok yang tampaknya hampir sempurna. Kedua karya Zhang Yu sangat mengagumkan. Meskipun keduanya mengekspresikan tema yang sama, konsepsi artistik lukisan tidak ada bandingannya. Dalam pandangan Tyrone, kedua karya ini sungguh sempurna. Karya tersebut benar-benar diberikan kepadaku, dan aku dapat mengatakan bahwa aku telah mengambil harta karun. Ada kayu. Hal ini membuat Tyrone belajar di studionya larut malam kemarin, dan akhirnya ia dengan enggan pergi beristirahat. Keesokan harinya, ia bangun pagi-pagi. Tyrone kembali ke studionya lagi, dan setelah memikirkannya lagi, ia mengeluarkan dua karya paling memuaskan yang telah ia buat dan memberikannya kepada Zhang Yu. Sebenarnya, banyak seniman di Eropa yang suka bertukar koleksi mereka. Tujuannya adalah untuk belajar dari pengalaman melukis orang lain, dan untuk menjaga nilai koleksi tersebut sebagai investasi. Tentu saja, sebagian besar hal ini terjadi pada dua pelukis dengan tingkat seni lukis dan ketenaran yang sama. Lagi pula, bagi seorang pelukis, apakah karyanya dapat diterima oleh pasar pada akhirnya hanya dapat dipastikan secara bertahap setelah pengujian pasar dan pengendapan waktu. Masalahnya, karya Zhang Yu tidak berada dalam situasi umum ini. Dengan mata profesional, Tai Lun telah memastikan bahwa tingkat lukisan Zhang Yu lebih baik daripada dirinya sendiri, bahkan Tai Lun merasa bahwa ia telah mengembalikan dua karya Zhang Yu, yang lebih baik daripada dua karya yang diberikan Zhang Yu untuk dirinya sendiri. Masih ada beberapa celah, tetapi jika Anda mengembalikan 4 karya Zhang Yu sekaligus, tampaknya karyanya terlalu murahan, yang akan membuatnya merasa tidak tahu malu. Bagaimanapun, tidak peduli apakah Anda orang Tionghoa atau orang asing, wajah seperti ini pada dasarnya keluar dari lingkaran aneh ini, terutama di kalangan selebriti. Apa yang dikatakan Tarin tentang dirinya juga telah berada di kancah seni Eropa selama bertahun-tahun, itu dianggap sedikit terkenal. Menggunakan 4 karyanya untuk menukar 2 karya, dan pihak lainnya masih remaja, ini pasti akan membuatnya sedikit malu. Meskipun Tai Lun berpikir karya Zhang Yu lebih baik daripada karyanya sendiri, Zhang Yu tidak memiliki ketenaran sekarang, dan karyanya secara alami lebih berpengaruh di pasar saat ini. Tetapi dia juga berpikir ketenaran Zhang Yu hanya masalah waktu. Bahkan saat itu, karyanya pasti akan meningkat, tetapi masa depan hanya akan dikatakan nanti. Dengan cara ini, Tyrone Rogers memberikan 2 karya terbaiknya kepada Paul Lange sebagai hadiah. Bahkan, dia menukar karya-karya itu dan mengumpulkannya. Mengenai orang-orang di sekitar, tentu saja, saya tidak tahu keseluruhan ceritanya, tetapi saya rasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dengan sukarela memberikan lukisan cat minyak senilai jutaan RMB kepada orang lain, karena ini terlalu berlawanan dengan intuisi. Inilah sebabnya mengapa setiap orang masih memiliki keraguan tentang masalah ini. Tentu saja, Zhang Yu juga melihat keraguan orang-orang di sekitarnya, dan pada saat yang sama dia melihat ekspresi di wajah Ma Hao yang sepertinya telah menangkap ekornya sendiri, yang pasti lucu. Saya katakan nama belakangnya Ma. Jika menurutmu ada yang salah dengan lukisan ini, sebenarnya mudah saja. Orang-orang juga punya kantor notaris di luar negeri. Kita bisa mendapatkan notaris dari kantor notaris, dan saya bisa meminta penulis untuk menerbitkan dokumen sertifikasi yang relevan. Bahkan kita pergi ke rumah lelang dan memverifikasi harga karya-karya itu. Ini tidak masalah. Jika kamu menjamin bahwa setelah semua ini terbukti, kamu akan segera menebus taruhannya. Saya bahkan bisa berhenti berlatih hari ini dan menemanimu selama sehari. Apa? Ini tidak apa-apa ayo. Ketika Ma Hao mendengar senyum di wajahnya, dia perlahan menghilang. Untuk mengetahui apa yang baru saja dia katakan, dia benar-benar menebak. Jika anak laki-laki di sisi lain benar-benar memulai pertempuran besar, dia akan mati bersamanya sampai akhir. Apa yang harus saya lakukan? Dan pertanyaan utamanya sekarang adalah, bagaimana jika lukisan itu asli? Apakah itu langsung diberikan kepada Jia Z 230 juta?
Ini tidak mungkin. Itu terutama untuk memeras dirimu sendiri, dan tidak mungkin untuk memeras begitu banyak uang. Wajah Ma Hao membiru seperti besi, dan dia tampaknya tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Zhou Jin terdiam saat melihat ini. Sekarang Ma Hao telah ditaruh di rak oleh pihak lain, dan dia tampaknya tidak banyak membantu. Jika lukisan pihak lain benar-benar nyata, maka Ma Hao tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya ada dua pilihan, satu untuk 200 juta, dan satu untuk kakek lainnya untuk bertemu nanti. Dapat dikatakan bahwa kedua pilihan itu cukup bagi Ma Hao untuk minum sepanci. Memikirkan hal ini, hati Zhou Jin juga terangkat menjadi dingin. Tampaknya anak laki-laki yang berlawanan itu tampaknya memiliki rencana sama sekali, dan Ma Hao telah memasuki perangkap itu selangkah demi selangkah, bahkan buktinya sudah siap. Jika menyebar, reputasi Ma Hao di industri hiburan akan sangat terpengaruh. Lingkungan sekitar sekarang canggung. Paul Langer baru saja menyelesaikan pertunjukan saat ini. Dia datang dengan beberapa barang di tangannya dan berkata, "Zhang Yu, saya bertanya, apakah karya solo biola Anda dimaksudkan untuk diiringi oleh piano? Atau apakah dimaksudkan untuk diiringi oleh sebuah band?" Zhang Yu memikirkannya dan berkata, "Mari kita mengiringi band. Suasananya lebih baik." Paul Langer mengangguk dan berkata, "Jika Anda ingin menggunakan band sebagai pengiring, maka sebaiknya Anda meluangkan waktu untuk sekadar menandai harmoni dan orkestrasi band. Setelah itu, menyerahkan sebuah partitur. Ini adalah saya telah membantu Anda menyalin partitur musik yang bagus. Saya juga akan membantu Anda mengklasifikasikan instrumen dan hal-hal lainnya. Anda hanya perlu menandainya." Pada saat yang sama ketika berbicara, saya juga menyerahkan sebuah pena. "Saya mengerti." Zhang Yu mengambil partitur dan pena, melihatnya, dan berkata, "Saya akan memberikannya kepada Anda setelah saya selesai." "Ngomong-ngomong, terima kasih, Tuan Lange. Anda dapat memikirkan detail ini untuk saya." "Sama-sama." Paul Lange tersenyum dan ingin pergi, tetapi melihat lukisan di tangan Zhang Yu dibongkar, dan tertawa. "Zhang Yu, kamu membuka lukisan itu. Coba aku lihat, dua karya mana yang diberikan Tiron kepadamu." Zhang Yu mendengar senyuman dan membalik lukisan itu. Ketika Paul Lange melihat gadis kecil di lukisan itu, dia langsung menjadi terkejut, dan berkata, "Tidak. Tiron benar-benar memberimu gadis kecil itu." www.novelhall.com. Sambil berbicara, dia juga berkumpul di masa lalu dan melihat lebih dekat. Anda perlu tahu bahwa meskipun kedua lukisan ini diserahkan kepada Zhang Yu oleh Paul Lange, dia tidak tahu dua karya Tiron mana yang ada di dalamnya. Dapat juga dikatakan bahwa dia tidak pernah memikirkannya. Tiron sebenarnya sangat bermurah hati sehingga dia memberi Zhang Yu karya terbaik di tangannya. Karena ini adalah cara mengirim lukisan, ini hanya memberi uang, oke. Wajah Paul Lange tampak riuh, dan orang-orang di sekitarnya tentu saja melihatnya dengan jelas. Mereka yang bisa mengerti, tentu saja tahu bahwa itu tampaknya masalah melukis. Orang-orang yang tidak mengerti sedikit bingung, dan tidak mengenal konduktor orkestra filharmonik ini, riuh sekali ini, seolah-olah mereka melihat hantu. Melihat situasi ini, Jiang Chengxuan sepertinya mengingat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Tuan Lange, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Paul Lange mendengus dan berkata, "Anda bertanya." Jiang Chengxuan berkata, "Saya ingin bertanya, berapa harga yang biasanya Anda bisa jual untuk lukisan Tuan Tailun?" Paul Lange tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar menanyakan hal ini, tetapi mengingat bahwa mungkin Zhang Yu yang ingin tahu, dia tidak berpikir ada yang aneh. Jalan, sebenarnya, lukisan cat minyak, umumnya tergantung pada ketenaran sang seniman, dan ukuran serta stok karyanya. Semakin besar ketenaran sang seniman, semakin besar ukuran karyanya, dan semakin kecil stoknya, semakin berharga. Tiron adalah pelukis harta nasional kita di Hongaria. Dapat dikatakan bahwa banyak kolektor di dalam dan luar negeri yang mengejar karyanya. Stok karyanya tidak banyak, dia selalu mengikuti garis tipis. Umumnya karya yang lebih kecil, mulai dari setidaknya 100.000 euro. Karya yang lebih besar, biasanya 500.000 hingga 500.000 euro. Itu saja. Setelah mendengar senyuman, Jiang Chengxuan berkata, "Katakan ini. Gadis kecil Zhang Yu www.novelhall.com akan mulai setidaknya 400.000 euro. Bagaimana mungkin?" Paul Lange menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Harga yang kukatakan, sebenarnya,
Itu hanya rumah dalam keadaan normal, dan gadis kecil ini gelombang www.novelhall.com gelombang adalah salah satu karya terbaik Tiron. Seorang kolektor asing pernah ingin menjual 80, dia tidak menjual lukisan ini ketika dia membelinya seharga 10.000 euro. Aku tidak menyangka itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah karya yang bagus. Zhang Yu, sepertinya Guru Tailun masih sangat menghargai temanmu. Ketika Zhang Yu mendengar ini, dia berkata bahwa dia sedikit terkejut. Meskipun lukisannya tidak kalah dengan lukisan satu sama lain dalam hal level, bagaimanapun, dia tidak setenar rekan-rekannya. Ini juga benar, lukisan yang bagus datang kepadaku, tampaknya tulus kepadaku. Bagaimanapun, situasi ini, kamu masih memiliki hal-hal penting. Dengan mengingat hal ini, Zhang Yu berencana untuk menunggu Lang menanyakan telepon Tiron setelah kembali ke hotel pada malam hari, dan berterima kasih padanya. Bagaimanapun, hal semacam ini harus memiliki sikap tersendiri. Tidak sopan untuk menerima hal-hal yang diam. Karena Paul Langer harus berlatih, dia kembali berlatih setelah beberapa patah kata. Orang-orang di sekitar saya dapat memahami percakapan antara keduanya. Pada saat ini, kata-kata Paul Lange telah diterjemahkan ke orang-orang di sekitarnya. Semua orang mendengar ini, tetapi menatap Ma Hao dengan tatapan aneh. Mengetahui bahwa lukisan orang lain telah naik harganya lagi, harganya akan menjadi 800.000 euro, yang tidak lebih dari 2 juta yuan, tetapi lebih dari 5 juta yuan. Atas dasar ini, jika diputar 100 kali lipat, itu akan menjadi 500 juta. Menghadapi sejumlah besar uang, tidak ada yang tega. Ma Hao tidak akan mampu memberikannya. Maka Ma Hao sekarang hanya punya satu pilihan. Pada akhirnya, apakah Anda ingin mengakui Zhang Yu sebagai kakek? Pada saat ini, Ma Hao juga menyampaikan terjemahan Zhou Jin dan memahami percakapan antara keduanya dengan jelas. Dapat dikatakan bahwa wajah Ma Hao sudah pucat pasi. Orang yang satunya adalah konduktor orkestra filharmonik. Di dunia seni Hongaria, dia jelas merupakan sosok yang hebat. Saya yakin saya tidak akan menerima hal semacam ini dan menjadikan diri saya bahan tertawaan. Dalam hal ini, saya telah kalah dalam taruhan ini. Pada saat ini, Jiang Chengxuan melihat wajah Ma Hao yang jelek, dan langsung tersenyum bangga, dan berkata, Ma Hao. Sekarang Anda mendengarnya, lukisan Zhang Yu dijual setidaknya seharga 5 juta. Mengapa? Baiklah, Anda juga tahu dua cara untuk menguangkan taruhan Anda. Mana yang akan Anda pilih? Harus ada pernyataan yang akurat. Ketika Ma Hao mendengar ini, otot-otot wajahnya berkedut, dan itu tampak seperti tanda-tanda trombosis cerebral. Zhou Jin berdiri di samping dan mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak memiliki cara yang baik untuk menyelesaikannya sekarang. Lingkungan sekitar sangat lucu. Sebenarnya, Ma Hao seharusnya tidak mengatakan ini sejak awal. Dia sama sekali tidak mengerti apa-apa. Dia juga seorang ahli. Ini bagus. Ada seorang kakek tanpa alasan. Masuklah. Agar tidak bersalah pada Ma Hao, sebagian besar lingkungan sekitar tidak berbicara, dan suasananya tampak sedikit canggung. Sue Gui melihat Ma Hao agak tidak dapat keluar dari panggung, dan mengerutkan kening, seolah-olah masalah ini tampaknya semakin merepotkan. Jika Anda mengabaikannya, jika Zhang Yu benar-benar memaksa Ma Hao untuk memanggil kakek, maka kedua orang itu tidak boleh bertengkar dulu, maka masalah ini akan menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, Sue Gui melihat Jia Ze di sekelilingnya. Mengingat target taruhan Zhang Yu dan Ma Hao, Jia Ze, maka hanya Jia Ze yang dapat menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, Sue Gui harus diam-diam menarik pakaian Jia Ze. Jia Ze tentu saja merasa bahwa Sue Gui sedang menarik pakaiannya, dan bahkan jika Sue Gui tidak mengatakannya, dia tahu maksud pihak lain melalui kedipan mata pihak lain. Sebenarnya, dalam hal ini, Jia Ze merasa bahwa dia benar-benar berbaring. Ketika keduanya ingin bertaruh, mereka tidak merujuk pada pendapat mereka. Mengapa ada masalah sekarang, dan saya ingin keluar dan menjadi pembawa damai, dan saya harus pergi ke tempat yang saya inginkan. Tentu saja, Jia Ze juga tahu. Tidak mungkin bagi Ma Hao untuk membeli 500 juta lukisan cat minyak untuk dirinya sendiri. Dan Ma Hao tahu pada pandangan pertama bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu. Karena Anda tidak bisa mendapatkan apa yang disebut 500 juta, Anda mungkin juga menjadi teman baik dan saling membantu menemukan langkah. Adapun Zhang Yu, dia tidak kehilangan apapun, dan Ma Hao mungkin tidak memanggilnya kakek,
karena jika Mahao melakukan itu, dia benar-benar tidak akan bisa melihat ke atas di lingkaran seni. Memikirkan hal ini, Jia Ze menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berjalan ke arah mereka berdua, berkata, aku bilang Xiao Zhang. Kuda poni, semua orang bubar, aku sedikit lebih tua darimu, karena masalah ini juga berhubungan denganku, dan aku akan menjualnya sekali. Sebenarnya, ini bukan masalah besar, semua orang hanya bercanda, tidak perlu terlalu nyata. Mempertimbangkan keharmonisan tim, selanjutnya kita akan tampil di panggung yang sama, aku mengerti dalam masalah ini, kalian berdua memberiku 2 poin wajah, biarkan saja. Oke, Jia Ze keluar ketika kedamaian mulai mereda. Tentu saja Zhang Yu kesal, karena dalam taruhan ini, dia memiliki keunggulan mutlak, dan perlu untuk melihat lelucon masing-masing. Jia Ze datang ke babak saat ini, bukankah ini membuat pihak lain mengambil keuntungan? Kemudian aku melemparkan diriku sendiri untuk waktu yang lama, jadi mengapa tidak datang untuk menyia-nyiakan? Dibandingkan dengan Zhang Yu yang kesal, Ma Hao tentu saja sangat senang, karena dalam hal ini, dia sekarang benar-benar dirugikan. Biarkan dirimu menghasilkan 5 miliar. Di mana mendapatkannya, tidak sepadan dengan uang untuk menjual dirimu sendiri. Minta dirimu untuk memanggil kakek satu sama lain, itu tidak mungkin. Begitu banyak orang makan di sekitarku menontonnya, di mana aku akan meletakkan wajah tua ini di masa depan. Tetapi ketika Ma Hao merasa sulit untuk menunggangi harimau, Jia Ze tiba-tiba datang untuk membantunya menemukan langkah-langkahnya. Kali ini Ma Hao tampaknya telah menangkap sedotan penyelamat hidupnya. Ma Hao Jin berdeham dan tersenyum, dan berkata, karena Guru Jia, kamu yang berbicara. Kalau begitu aku akan melihat wajahmu, kali ini aku tidak memiliki pengetahuan umum dengan anak ini. Setelah itu, aku juga melihat Zhang Yu, dia berkata, nak. Jangan pikir itu karena aku takut padamu, aku akan memberikan muka kepada Guru Jia. Kalau tidak, kita belum selesai. Semua orang di sekitar mereka melihat Ma Hao turun, dan ketika dia turun, dia bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi menghina pada saat yang sama, tetapi mereka juga tahu bahwa dalam Ma Hao yang absolut ini dalam keadaan yang tidak menguntungkan, adalah baik untuk memiliki langkah. Apakah itu benar-benar membuat kakek yang lain tidak berhasil, dan kemudian wajahnya dapat hilang ke rumah pamannya? Melihat ini, Jiang Chengxuan cukup frustrasi dan berkata dengan keras, Ma Hao. Kamu sangat tidak tahu malu. Jelas kamu telah kehilangan taruhan ini kali ini. Kamu masih ingin menyalahkan. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Zhou Jin buru-buru menyela saat ini, tidak bisa mengatakan itu, Saudari Jiang. Tidak ada kesimpulan akhir tentang masalah ini. Dan sekarang Anda mengatakan bahwa Saudara Hao kalah, tampaknya agak tidak adil. Jika bukan pihak lain Guru Jia, Anda berkata, Anda harus berdamai, dan siapapun yang menang atau kalah dalam taruhan ini belum tentu. Dan karya-karya di tangan Anda belum dinilai secara resmi oleh rumah lelang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada penilaian apakah itu benar atau tidak masih belum meyakinkan. Faktanya, Hao juga mempertimbangkan keharmonisan tim, jika tidak, dia mungkin tidak disebut siapa yang akan memanggil kakeknya. Petik 2. Benar sekali. Ma Hao tersenyum dan menepuk bahu Zhou Jin dengan puas untuk menunjukkan dorongan. Kemudian dia menatap Jiang Chengxuan dan berkata, Chen Xuan, hal ini seperti yang dikatakan Zhou Jin. Karena taruhan ini pada akhirnya, tidak ada kesimpulan yang jelas. Anda sekarang mengatakan bahwa saya kalah, yang sangat tidak adil. Dan alasan mengapa saya dapat menerima kekalahan penyelesaian seperti itu sepenuhnya ditentukan di hadapan Guru Jia. Jika bukan karena pertimbangan untuk kehormatan tim, akankah saya berdamai dengan mudah? Ingat, Anda bermarga Zhang, Anda benar-benar lebih murah kali ini. Tidak tahu itu. Petik 2. Kamu, Jiang Chengxuan sangat marah dengan sikap Ma Hao. Zhang Yu mencibir, aku belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar dalam hidupmu. Siapa yang kamu katakan tidak tahu malu? Ma Hao berkata dengan tatapan. Sial, Zhang Yu berkata dengan mencibir, tentu saja, siapapun yang kurang ajar. Aku akan mengatakan siapapun. Selain itu, jangan berpikir tentang hal-hal yang terlalu sederhana. Apakah kamu pikir apa yang kita lakukan, bermain rumah-rumahan? Jika kamu mengatakan tidak ada hal yang baik seperti itu di dunia. Petik 2. Wah, apa kau tidak tahu apakah itu tidak apa-apa? Ma Hao langsung berkata, apa kau pikir itu yang ingin kulupakan?
Itu yang ingin dilakukan Guru Jiase. Aku benar-benar memperhitungkan wajah Guru Jiase. Aku baru saja berjanji. Kalau tidak, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi seperti ini? Sungguh hal yang baik untuk dipikirkan. Zhang Yuleng tertawa, meskipun kita bertaruh pada Tuan Jia. Tetapi Tuan Jia hanyalah bagian dari proses, bukan hasil yang tak terelakkan. Bahkan jika Tuan Jia ingin menghitungnya, kau harus meletakkan 100 gambar lukisan itu dikirim ke rumah Tuan Jia. Jika dia tidak menginginkannya, dia juga bisa mentransfernya ke badan amal. Ini juga dapat mencerminkan keharmonisan tim dan festival Tuan Jia yang bersemangat. Kunci dari taruhan kita adalah melihat apakah kau bisa melakukannya atau tidak. Kemudian kau kalah, dan jika kau tidak mengakuinya, kau ingin mengandalkan akun itu. Kau juga tahu konsekuensi dari ingin mengandalkan akun itu. Jangan salahkan aku karena mengunggah videomu ke internet. Konsekuensi buruknya akan menjadi tanggung jawabmu. Kau berani mengancamku. Ma Hao sangat kesal hingga wajahnya menjadi jelek. Ancaman, Zhang Yuleng mencibir, itu sebenarnya bukan ancaman. Aneh, salahkan saja dirimu sendiri karena bersikap pelit, itu sepenuhnya salahmu sendiri. Wajah Ma Hao pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar berencana untuk memecahkan toples dan mengirim video itu ke internet. Jika ini terjadi, itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Karena dia menjelaskan dalam video itu bahwa jika dia kehilangan akunnya, pihak lain berhak mengunggah video itu ke internet tanpa memikul tanggung jawab hukum apapun. Jika pihak lain benar-benar mengungkap video itu, konsekuensi buruknya akan sangat kecil. Pada dasarnya aku sedang menunggangi harimau sekarang. Apa yang bisa kulakukan? Ma Hao memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata, "Nak, jangan pegang anak panah bulu itu. Kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Akibatnya, tidakkah menurutmu lucu mengatakan hal-hal ini sekarang? Kamu tidak perlu takut dengan akibatnya, dan aku tidak khawatir tentang akibatnya. Selain itu, kamu juga mengatakan dalam video bahwa pihak yang menang berhak menangani ini. Video, kamu tidak perlu menanggung konsekuensi hukum apapun. Jika kamu tidak ingin memiliki konsekuensi sekarang, cara terbaik adalah dengan memanggil kakek dengan senang hati. Aku pikir dalam kasus orang tuamu, aku mungkin membiarkanmu sendiri. Jika tidak, konsekuensinya adalah milikmu sendiri." Jelas, Ma Hao menatap Zhang Yu dengan seringai, dan hendak diledakkan oleh gas, bagaimana mungkin memanggil kakek orang lain sendiri. Jika demikian, bukankah itu akan menjadi rasa malu seumur hidup? Memikirkan hal ini, Qi berkata, "Sial. Jangan lupakan itu. Kita masih bertaruh pada pertunjukan selanjutnya, dan yang kalah juga akan menyerah pada pertunjukan ini. Jika kamu tahu intinya, kita akan memenangkan permainan sendiri. Itu saja. Kalau tidak, jangan pikir aku akan membiarkanmu pergi saat itu." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Apakah aku kalah di belakang? Pertunjukanku jelas belum dimulai. Dan bahkan jika aku kalah, itu adalah hal berikutnya. Kamu harus melihatnya sekarang. Jangan minta kakek untuk bergegas. Berita bagus. Kakek, aku tidak punya banyak waktu untuk membuat anakku bermain." Ma Hao benar-benar kasar saat ini. Pihak lain sulit dan sulit dimakan. Apa yang harus aku lakukan? Zhou Jin melihat ini sejenak, memikirkannya, menyatukannya, dan berbisik, "Kakak H. Aku rasa kamu tidak perlu khawatir tentang bocah ini. Kita belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya di lingkaran seni. Tidak dapat membuatnya sekarang bahkan tidak ada Weibo. Aku rasa bahkan jika dia membiarkannya mempostingnya, tidak banyak orang yang akan memperhatikannya." Ma Hao berkata dengan tidak senang, dia tidak memperhatikan lagi. Tapi masalahnya adalah aku punya seseorang yang memperhatikan. Jika hal semacam ini disebarkan, itu akan disebarkan 10 kali dan 10 kali. Dan itu pasti akan populer di kalangan saya pada saat itu. Memiliki dampak yang cukup besar. Zhou Jin berkata, "Tidak mungkin. Bisakah kamu benar-benar memanggilnya kakek? Jika kamu benar-benar memanggilnya, itu juga akan berdampak besar pada popularitasmu. Sekarang kamu hanya bisa mencubit hidungmu untuk mengenalinya. Apa yang dia sukai, itu saja." Ekspresi Ma Hao jelek, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia hanya bisa memarahi dirinya sendiri yang tidak beruntung. Menyesali mengapa dia dan bocah itu tercengang karena hal kecil ini pada awalnya, tetapi sekarang dia tidak bisa mundur. "Kamu hampir sampai. Aku akan memberitahumu, waktuku sangat terbatas."
Apa yang ingin aku lakukan? Cepatlah dan beri aku kata-kata yang bagus. Zhang Yu berkata dengan tidak senang. Ma Hao berkata dengan dingin, nak, apapun yang kamu sukai. Tetapi jika kamu membagikannya, aku tidak akan pernah menyerah. Takutlah aku bisa takut. Zhang Yu mencibir, dan berkata, karena kamu ingin menyelesaikan akun. Maka kamu dapat membenarkan para penggemar sendiri. Ngomong-ngomong, Saudari Jiang, aku akan memposting Weibo, kamu akan membantuku meneruskannya. Jiang Chengxuan tersenyum dan berkata, tidak bagus. Aku memiliki lebih dari 20 juta orang di Weibo. Aku ingin memastikan publisitasnya kuat. Zhang Yu berkata sambil tersenyum, itu hebat. Dengan bantuan V besarmu, aku yakin efek publisitasnya pasti sangat bagus. Hehehehe, dia juga menatap Ma Hao dengan seringai. Ma Hao ketakutan ketika mendengar apa yang dikatakannya, dan dapat dikatakan bahwa keringat dingin telah turun. Anda harus tahu bahwa popularitas Weibo Jiang Chengxuan lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Jika dia membantu pihak lain dalam masalah ini, maka pada akhirnya, saya khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Ma Hao memikirkan hal ini, dan buru-buru berkata, Chengxuan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu harus ikut campur? Beri aku wajah untuk saudara Hao, dan aku juga akan memberimu informasi pribadi, jadi jangan mengacaukannya. Baiklah, Jiang Chengxuan tersenyum dan berkata, Ma Hao, aku tidak bisa berjanji padamu untuk membicarakan masalah ini. Sebenarnya, kita tidak begitu akrab sebelumnya. Kau bisa mengandalkanku sebagai tim, tidak peduli seberapa hebatnya. Aku mendengarkan Zhang, bagaimanapun juga aku bermaksud melakukan sesuatu. Jika kau tidak ingin membuat masalah semakin rumit, kurasa sebaiknya kau mencari solusinya sendiri. Ma Hao hampir memuntahkan darah ketika mendengar ini. Jiang Chengxuan bahkan tidak memanggil kakak Hao sekarang, dan menjadi jelas bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk menyerahkan dirinya kepadanya, dan sepenuhnya berdiri bersama anak bernama Zhang itu. Tetapi jika kau membiarkan Jiang Chengxuan terlibat dalam masalah ini, aku khawatir pada akhirnya, itu akan menjadi semakin besar. Jika kau tidak bisa mengendalikannya, itu pasti akan berdampak besar pada karir aktingmu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Ma Hao berubah, dia tampak sedikit kesal, sebuah gambaran yang tidak dia ketahui bagaimana menyelesaikannya. Zhou Jin melihat ini, otaknya berputar cepat, diikuti oleh matanya yang cerah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, menyatukan masa lalunya dan berbisik. Berkata, Saudara Hao, kemarilah, biar aku beritahu sesuatu. Melihat ini, Ma Hao mengira pihak lain telah membantunya memikirkan solusi, dan dia bergegas ke masa lalu. Keduanya juga pergi ke samping. Ma Hao berbisik, apa yang terjadi pada Zhou Jin? Apakah kamu punya ide bagus? Zhou Jin mendengar kata-kata itu dan berbisik, Saudara Hao. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan menyelesaikannya dengan uang. Ma Hao melotot ke matanya dan bergumam dengan tidak senang, apakah kamu gila? Bagaimana aku bisa memiliki 500 juta? Zhou Jin mendengar ini dan membuat ekspresi terdiam, dan memarahi si idiot lainnya di dalam hatinya, sangat lemah dalam pemahaman. Tetapi saya hanya bisa terus berbisik, dan berkata, saya tidak berbicara tentang 500 juta. Maksud saya, Anda memberi anak itu 2 uang, dan Anda dapat menyelesaikannya secara pribadi. Itu semua adalah biaya meterai. Ma Hao mengerutkan kening, dan berbisik, mengapa memberinya lebih banyak uang? Kita telah ditipu olehnya begitu banyak uang. Beri dia lebih banyak uang. Saya akan bangkrut. Zhou Jin berbisik, tetapi bukankah masalahnya sekarang sulit dipecahkan? Stabilkan dia dengan uang terlebih dahulu. Jangan lupa, bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Aku punya rencana yang bagus, dan akhirnya biarkan anak itu mengeluarkan semua uang untuk kita. Kamu sekarang punya uang, taruh saja padanya beberapa hari sebelumnya. Kamu tidak perlu memahaminya karena kesalahan kecil. Ketika Ma Hao mendengar ini, ekspresi di wajahnya berubah. Kata-kata Zhou Jin adalah panggilan bangun baginya. Untuk mengatakan ini, itu adalah solusi yang baik untuk krisis yang sedang dihadapi. Hanya untuk memberikan uang kepada pihak lain lagi, kejadian ini membuat Ma Hao merasa tidak nyaman. Bagaimana dia bisa merasa lebih baik di dalam hatinya bahwa dia telah bekerja keras di pihak lain begitu banyak uang. Tetapi masalahnya sekarang adalah jika kita tidak menyelesaikannya dengan uang, saya khawatir masalah ini tidak akan terpecahkan di masa depan.
Zhang Yu menatap Ma Hao dan Zhou Jin yang berbisik-bisik, tersenyum, dan berkata dengan keras, apa yang kalian berdua lakukan dengan diam-diam? Apakah kalian ingin menyelesaikannya? Jangan berpikir bahwa itu adalah penundaan, aku bisa melakukan sesuatu yang besar. Hal-hal kecil telah berubah menjadi hal-hal kecil. Ma Hao, jika kamu tidak mengungkapkan pendapatmu lagi, aku akan membiarkanmu menurutiku untuk mengunggah video itu ke internet. Kamu akan menanggung sendiri konsekuensinya. Ma Hao mendengar ekspresi di wajahnya berkedut, dan pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya, perlahan berbalik, sedikit senyum tidak wajar muncul di wajahnya, dan berkata, ini. Zhang, kakak Zhang, kemarilah, aku akan kamu mengatakan sesuatu. Petik 2, Zhang Yu tersenyum dan berkata, apa yang akan kamu katakan? Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja kepada orang besar. Tidakkah kamu tahu bahwa tidak ada yang baik untuk mengkhianati seseorang, bukankah kamu mengkhianati hal yang baik? Aku selalu melakukan hal-hal dengan benar, jangan pernah terlibat dalam cara-cara yang bengkok. Pahami. Petik 2, Ma Hao hampir tidak diludahi dengan darah ketika mendengar ini. Dia memarahi orang lain di dalam hatinya, dan tidak ada orang yang lebih hina di dunia ini selain anakmu. Meskipun dia sangat marah sekarang, dia hanya bisa menahan amarahnya. Yang bisa kulakukan hanyalah menggertakkan gigiku dan terus menahannya, dengan nada lembut, saudara Zhang, beri aku wajah, katakan saja beberapa patah kata. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhianati. Ketika Zhang Yu melihat ekspresi kemarahan yang menahan diri di sisi lain, dia sangat lucu dan berkata, oke. Melihat sikapmu yang tulus, aku hampir tidak bisa memberimu wajah. Ma Hao mengangguk dengan cemberut, dan berkata, baiklah. Mari kita bicara di sana. Mengikuti mereka berdua, mereka pergi ke sudut tak bertuan untuk berbisik. Orang-orang di sekitarku melihat pemandangan ini dan tidak tahu metode apa yang Ma Hao inginkan untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi jika itu bisa diselesaikan, itu akan menjadi yang terbaik, dan orang-orang besar akan marah setelah beberapa saat. Ma Hao dan Zhang Yu tiba di sudut yang tidak berpenghuni. Berbalik dan menatap Zhang Yu, semacam senyum ramah yang tidak wajar muncul di wajahnya, dan berkata, saya berkata, saudara Zhang. Masalah ini sebenarnya sepenuhnya kesalahpahaman. Ya, saya akui bahwa alasan utamanya adalah saya. Tetapi tamparan tidak terdengar, dan Anda tidak sepenuhnya tanpa masalah. Karena ada masalah, Anda lihat, bagaimana semua orang bisa menjadi rekan satu tim, biasanya menundukkan kepala. Jika Anda tidak melihatnya, bisakah kita lupakan saja? Itu saudara saya akan mengambil bantuan pribadi Anda. Petik 2, lupakan saja, lelucon apa? Zhang Yuanyan berkata dengan ekspresi lucu, kamu. Jangan dekat-dekat denganku. Jangan lupa, pada awalnya, kamu datang kepadaku untuk mencari masalah terlebih dahulu. Mengapa? Sekarang angin tidak tepat, saya hanya ingin melupakannya, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini. Sekarang hanya ada dua cara untukmu. 1, aku akan memanggilmu kakek. Kedua, aku akan memposting videomu ke internet. Meskipun saya tidak punya banyak teman, itu bukan masalah besar untuk mengumpulkan ratusan juta penggemar secara acak. Anda harus menunggu berita utama saat itu. Hehehehe. Petik 2, Ma Hao dapat dikatakan ketakutan ketika mendengar ini, mengumpat dalam hati Anda, anak Anda benar-benar dapat menyombongkan diri. Saya juga mengumpulkan ratusan juta penggemar secara acak. Apakah Anda tahu seberapa besar kekuatan propaganda itu? Jika anak Anda memiliki kemampuan itu tidak akan menjadi superstar sekarang. Di pihak Zhang Yu, sebenarnya, dia tidak banyak bicara, dia memiliki puluhan juta penggemar di Weibo-nya sendiri. Hanya saja penggemarnya cukup beragam, dan mereka memiliki segalanya, dan bagian utama dari mereka berasal dari kalangan sastra. Karena penggemar dari kalangan sastra dan hiburan tidak bersilangan, reputasi Zhang Yu di kalangan hiburan tidak sebagus kalangan sastra. Namun, jika Zhang Yu memobilisasi semua temannya, bukan tidak mungkin untuk membuat skala ratusan juta penggemar. Itu hanya angka imajiner, tetapi energi yang terkandung di dalamnya luar biasa, hanya karena dia belum memiliki kesempatan untuk meledak dengan mudah. Ma Hao, meskipun saya tidak percaya Zhang Yu dapat membuat basis penggemar yang begitu besar, tetapi Jiang Chengxuan sendiri memiliki 20 juta pengikut saja. Anda harus tahu bahwa ini sudah merupakan jumlah publisitas yang mengejutkan. Karena itu, Ma Hao juga memarahi Jiang Chengxuan. Jika dia tidak terlibat dalam masalah ini,
dia mungkin tidak begitu pasif sekarang. Memikirkan hal ini, Ma Hao juga tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak yang dia katakan saat ini, itu tidak berguna. Karena anak laki-laki di seberangnya hanyalah seorang master yang tidak melihat kelinci dan elang. Metode lainnya pada dasarnya adalah jalan buntu. Memikirkan hal ini, saya hanya bisa menghela nafas, berkata, "Nak, kamu menang. Bisakah kamu membuat harga? Berapa harganya?" Zhang Yuwenyan tersenyum. Ketika Ma Hao mendengar ketidaknyamanan di wajahnya, dia berkata, "Jangan pura-pura bingung. Berapa banyak uang yang ingin kamu perbaiki untuk menyelesaikan masalah ini? Tolong beri aku kata-kata yang bagus. Tapi jangan terlalu kejam, karena kamu telah mengambil puluhan juta dariku. Kamu tidak bisa menendang hidungmu sendiri." Zhang Yuwenyan segera menunjukkan ekspresi mengerti dan tersenyum, dan berkata, "Jadi kamu mengatakan ini. Jadi, apakah kamu akan membeliku dengan uang?" Ma Hao berkata dengan gelisah, "Bukankah kamu omong kosong? Kamu menggigitku begitu keras, tetapi kamu hanya menginginkan sesuatu yang baik. Kamu mengatakannya, berapa banyak yang kamu rencanakan untuk diminta?" "Baiklah." Zhang Yuwenyan berpikir sejenak, diikuti oleh senyuman, "Biaya mediasi ini. Saya pikir itu akan mengambil 1/10 dari jumlah total. 50 juta. Ma Hao hampir mendengar ini, matanya hampir jatuh ke tanah, sungguh lelucon. Segera berkata, "Kamu terlalu kejam. Selain itu, bagaimana aku bisa memiliki 50 juta? Zhang Yuwenyan menunjukkan senyum aneh, dan berkata, "Kamu bintang yang sangat besar, kamu bahkan tidak punya 50 juta. Aku tidak percaya." Ma Hao berkata, "Aku akan menjagamu, oke. Meskipun aku seorang bintang, aku hanya mencari nafkah dengan menghasilkan uang. Aku tidak mencari nafkah dengan mencetak uang. Apakah kamu pikir aku mesin ATM? Berapa banyak itu? Kamu berbicara tentang 50 juta, bukan 5.000. Zhang Yu tertawa, "Apakah kamu pikir aku belum melihat dunia? TV dan online memiliki berita semacam ini setiap hari. Bintang mana yang tidak menghasilkan puluhan juta setahun sekarang, dan bahkan jika itu menghasilkan ratusan juta setahun, itu adalah masalah besar. Seseorang ada di sini, kamu bilang kamu tidak punya 50 juta. Apakah kamu pikir aku bisa mempercayainya?" Ma Hao terdiam saat mendengar ini, dan berkata, "Saya mohon. Apakah Anda percaya informasi itu? Dan bintang-bintang yang menghasilkan banyak uang yang Anda katakan hampir semuanya adalah aktor, dan saya adalah seorang penyanyi, dan saya tidak memiliki cara untuk mendapatkan penghasilan sebanyak seorang aktor. Di antara kita para penyanyi, mereka yang dapat memperoleh penghasilan puluhan juta setahun dapat dikatakan langka. Belum lagi para superstar yang telah memasuki miliaran tahun, bagaimana mungkin ada penyanyi penuh waktu? Selain itu, bintang rata-rata dihitung penghasilan tersebut adalah pendapatan sebelum pajak. Jika Anda memotong pajak penghasilan pribadi, itu setara dengan memotong sebagian besar. Ini tidak termasuk gaji personel. Saya perlu membesarkan seorang pialang, asisten, penata gaya, penata rias, pengawal, pengemudi, dan guru pelatihan profesional itu, yang tidak membutuhkan saya untuk membayar uang. Saya telah bekerja keras untuk menabung sejumlah uang selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa Anda telah ditipu oleh sebagian besar dari Anda tidak puas, Anda ingin saya tidak ingin mati demi 50 juta dolar. Petik 2. Mengapa jangan bicara omong kosong? Kapan aku berbohong padamu? Zhang Yuwenyan berkata dengan ekspresi kecewa, "Aku memenangkan uangmu. Tapi aku baru saja memenangkannya dengan baik. Bukankah kamu bertaruh denganku di awal? Ingin memanfaatkanku? Salahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki kendali." Ma Hao mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, Oke, ini semua tentangku, ini tidak apa-apa. Tapi aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Aku mengatakan yang sebenarnya, jika aku punya uang sebanyak itu puluhan juta dolar di belakangmu. Jadi aku mohon padamu, kamu bisa memberiku sedikit lebih murah, oke? Lalu berapa banyak yang ingin kamu berikan? Zhang Yu tersenyum. 10 juta. Ma Hao berpikir sejenak. Tidak, kirim panggilan ke Hana. Zhang Yu segera menggelengkan kepalanya seperti mainan setelah mendengar nomor itu, dan berkata, setidaknya 40 juta. Setelah mendengar ini, Ma Hao membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, di mana aku bisa mendapatkanmu 40 juta yuan? Ayo lakukan, tolong lebih bahagia, sampai 20 juta yuan,
dan tidak lebih. 30 juta. Jangan bicara omong kosong padaku. Ini harga kadanganku. Mau potong lagi? Kamu tidak perlu bekerja keras. Zhang Yu segera berkata. Ma Hao berkata dengan cemas di wajahnya, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Baru-baru ini aku harus merencanakan serangkaian tur nasional. Investasi awal sudah diinvestasikan. Jika investasi selanjutnya gagal, aku akan bangkrut. Aku mohon, ini 20 juta. Aku tidak punya lagi. Zhang Yu melihat ini dan mengerang sedikit. Meskipun aku tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Namun, karena kamu telah mengatakan semuanya di sini, maka kita akan memberinya harga 25 juta yuan. Berhentilah berbicara padaku, aku lelah mendengarkan. Ma Hao terdiam sejenak, mengingat bahwa dia masih bisa mendapatkan uangnya kembali setelah beberapa hari, dan menggertakkan giginya, dan berkata, ini keberuntunganku. Aku janji. Kirimkan nomor kartu bankmu. Zhang Yu melihat pihak lain setuju, dan menunjukkan senyum bangga, dan berkata, kamu masih harus menaruh uang langsung ke rekening Sister Jiang. Aku akan mentransfer darinya saat itu. Ma Hao memikirkannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung memberikan uang itu kepada Jiang Chengxuan. Setelah beberapa saat, dia menyelesaikan pengiriman uang dan mengikuti. Oke. Aku sudah memberimu 2 malam dan 5 juta. Di sini kita dua yang jelas ayo. Zhang Yu tersenyum, menoleh untuk melihat Jiang Chengxuan, dan menunjuk ke ponselnya pada saat yang sama. Jiang Chengxuan juga memperhatikan saat ini, tetapi ketika dia menerima pengingat 25 juta pengiriman uang, dia juga bingung setelah beberapa saat, saya tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Tetapi ketika dia melihat Zhang Yu, dia segera mengerti dan mengambil ponselnya. Setelah melihat pesan dari Zhang Yu, Jiang Chengxuan segera membalas pesan tersebut dan mengatakan bahwa dia telah menerima uangnya. Zhang Yu mengangguk puas dan menatap Ma Hao sambil tersenyum, kamu benar-benar kaya. Jika aku masih ingin bertaruh, aku pasti akan menemanimu sampai akhir. Hehehehe, tentu saja Ma Hao sangat kesal dengan Zhang Yu, tetapi sekarang dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa berharap untuk melewati jalan Zhou Jin dan mendapatkan kembali uangnya. Kamu harus tahu uangnya, tetapi kamu telah menyimpan sebagian besar tabunganmu selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak mendapatkannya kembali, kamu akan muntah darah dan mati. Zhang Yu dan Ma Hao berjalan kembali satu demi satu, hanya satu wajah yang bangga, dan wajah lainnya sangat biru. Jelas bahwa suasana hatinya berbeda. Meskipun Jiang Chengxuan tidak mengetahui detail spesifik dari percakapan antara keduanya, dia tahu bahwa akunnya telah menerima 25 juta yuan dalam jumlah yang sangat besar. Dengan beberapa akun pengirim, dia tahu bahwa uang itu seharusnya masih berasal dari akun Ma Hao. Berdasarkan perasaannya, dia tampaknya telah merasakan bahwa keduanya harus diselesaikan secara pribadi dengan uang, tetapi Ma Hao mengeluarkan sejumlah besar 25 juta dalam biaya penyelesaian ini. Saya percaya itu cukup bagi Ma Hao untuk minum sepanci. Ya, Zhang Yu kembali ke tempat duduknya, dan ketika semua orang melihatnya, dia langsung menyeringai, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan duduk kembali ke tempat duduknya. Ketika semua orang di sekitarnya melihat Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa melihat Ma Hao dengan wajah jelek di belakangnya. Ma Hao melihat ini, dan tidak berminat untuk berbicara lagi. Dia duduk di posisinya sendiri dengan pantat dingin, dan terdiam pada saat yang sama. Semua orang di sekitar mereka melihat bahwa tidak ada dari mereka yang berbicara, dan tahu bahwa keduanya tampaknya telah mencapai kesepakatan, dan kali ini konflik ditunda. Hanya saja kondisi di kedua belah pihak tidak diketahui oleh semua orang. Namun, karena masalah keduanya telah dilakukan, tidak masalah apapun kondisinya. Selama keduanya tidak berisik dan berisik di masa depan, tetapi semua orang tahu bahwa keduanya memiliki keluhan yang terlalu dalam dan tampaknya mereka tidak begitu pandai dalam mediasi. Sekarang mereka hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Lingkungan sekitar kembali sunyi, mereka juga mencurahkan sebagian besar energi mereka untuk latihan. Melihat ini, Zhou Jin menghampiri Ma Hao dan berbisik, Kakak Hao. Berapa yang diinginkan anak itu? Ma Hao melirik Zhou Jin, menghela nafas, dan berkata, 25 juta. Tidak, begitu banyak. Zhou Jin mendengar kata-kata itu terkejut. Ma Hao menunjukkan ekspresi tak berdaya, berkata, tanpa uang, apakah kau pikir kau bisa berurusan dengan si brengsek itu? Jumlah ini juga berapa yang kukatakan,
dan dia bersedia untuk bersantai. Kalau tidak, tidak ada 50 juta. Jangan pikirkan itu. Tangkap anak itu. Zhou Jin mengerutkan kening dan berkata, bocah bau ini terlalu serakah. Ma Hao berkata dengan tidak senang, kau hanya tahu. Ngomong-ngomong Zhou Jin, seharusnya tidak ada masalah dengan apa yang kau katakan. Kali ini, aku telah lebih dari 20 juta oleh anak itu lagi. Sekarang aku bisa mengandalkan kalian semua. Sekarang, jika kau mengubah rencanamu, kali ini aku akan banyak berdarah. Zhou Jin menatap wajah Ma Hao yang gugup, dan dia sudah tidak bisa berkata apa-apa, tetapi mengingat bahwa Ma Hao harus lebih mengandalkan dirinya sendiri di masa depan, tentu saja dia tidak bisa membiarkannya kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Kemudian dia mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bisa tenang, saudara Hao. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kamu hanya perlu menaruh uang itu pada anak itu untuk sementara waktu, dan setelah beberapa saat, aku akan membiarkannya mengeluarkannya dengan bunga. Setelah mendengar jaminan dari Zhou Jin, Ma Hao lebih nyaman untuk membicarakannya. Sekarang, tanpa sedotan penyelamat hidup Zhou Jin, aku khawatir sekarang aku memberi diriku hati dan fobia, dan aku tidak bisa menelannya. Jiang Chengxuan membantu Zhang Yu mengemas ulang kedua lukisan itu dan menyisihkannya, diikuti dengan bisikan pelan, Zhang Yu. Apakah 25 juta yang aku transfer dari Kerry juga milik Ma Hao? Zhang Yu tersenyum dan berkata, tentu saja. Siapa aku? Aku tidak melihat pemilik kelinci dan elang, jika tidak ada biaya penyegelan yang cukup. Aku akan melepaskannya. Aku bercanda. Setelah mendengar ini, Jiang Chengxuan tersenyum dan berkata dengan suara rendah, sepertinya uang hasil jerih payah Ma Hao dalam beberapa tahun terakhir ini dibawa olehmu. Aku khawatir dia sangat marah sekarang. Zhang Yu tertawa tanpa rasa malu. Salahkan dia karena tidak membuka matanya. Tidak ada orang yang memprovokasiku yang memiliki akhir yang baik. Jiang Chengxuan juga tersenyum, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan ponselnya, dan berkata, kalau begitu aku akan mentransfer uang ke rekeningmu. Rekening asal, kan? Zhang Yu mengangguk dan berkata, masih sama. Kamu dapat mentransfer 20 juta kepadaku. Sisa 5 juta dapat dianggap sebagai dividen, jadi setiap orang dapat menghasilkan uang jika mereka punya uang. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Mari kita lakukan sebanyak yang kita inginkan. Aku tidak menginginkan uang Ma Hao. Jiang Chengxuan berkata dan mengangkat telepon, dan dengan cepat menyelesaikan transfer. Melihat pihak lain, Zhang Yu akhirnya mentransfer seluruh jumlah itu kepadanya dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja, saya juga memiliki perasaan satu sama lain di hati. Mengetahui bahwa masalah ini dapat dengan cepat memaksa Ma Hao untuk mengikuti Fan dan bantuan Jiang Chengxuan juga tidak terpisahkan. Memikirkan hal ini, tiba-tiba berkata, ya, saudari Jiang. Saya berjanji untuk membantu Anda menulis lagu sebelumnya. Kalau begitu saya akan menuliskannya untuk Anda sekarang. Ketika Jiang Chengxuan mendengar bahwa Zhang Yu akan menulis lagu untuk dirinya sendiri, dia langsung berkata dengan gembira, itu bagus. Terima kasih Zhang Yu. Gunakan saya untuk menemukan beberapa partitur. Tidak perlu. Ketika Tuan Lange datang untuk memberikan partitur saya, ada beberapa bagian kosong di dalamnya. Tunggu sebentar, saya akan baik-baik saja sekarang. Zhang Yu mengambil pena, dan mengambil satu dari Lange tadi. Beberapa bagian kosong diambil dari partitur Sunzi dan diletakkan di atasnya. Setelah Zhang Yu mengerang sejenak, dia menulis terus-menerus di atas kertas dengan pena. Jiang Chengxuan duduk di samping dengan ekspresi penuh harap, menyaksikan sendiri lagu pertama Zhang Yu, tetapi ketika dia menemukan kreasi Zhang Yu, dia hampir tidak perlu berhenti dan berpikir, hampir dalam sekali jalan, dalam skornya itu ditulis terus-menerus, dan keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Sebenarnya, Jiang Chengxuan telah melihat kreasi Zhang Yu yang menakjubkan tadi malam, tetapi ketika dia melihat pemandangan yang sama untuk kedua kalinya hari ini, dia mengagumi bakat kreatif Zhang Yu. Jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit untuk percaya bahwa akan ada seorang jenius kreatif seperti itu di dunia. Sebagai penyanyi profesional, Jiang Chengxuan belum pernah melihat siapapun menulis lagu sebelumnya. Dalam kesannya, yang bukan kerja keras, meditasi, pemeriksaan ulang berulang-ulang, butuh waktu lama bagi seorang yang menunda-nunda untuk menciptakan karya yang belum diputuskan. Tampaknya Zhang Yu dapat mengembuskan napas sebuah lagu seperti upaya terengah-engah ini, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya.
Zhang Yu hampir menyelesaikan sebuah lagu sementara Jiang Chengxuan tercengang. Melihat Zhang Yu telah berhenti menulis, Jiang Chengxuan tampaknya telah selesai, dan segera melompat dalam hatinya. Tentu saja, dia sedikit takut di dalam hatinya, bagaimana jika Zhang Yu menghancurkan lagu ini. Apakah Anda ingin bernyanyi? Jika Anda menolak, Anda akan menyinggung pihak lain. Anda harus tahu bahwa komposer hebat seperti itu umumnya aneh. Jika Anda menyinggung pihak lain, apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak menulis untuk diri sendiri di masa depan? Berbeda dengan pikiran batin Jiang Chengxuan, Zhang Yu mengambil skor dan dengan hati-hati mengoreksi, mengangguk puas, menoleh untuk melihat Jiang Chengxuan, melewati skor, dan tertawa, bagus sekali. Saudari Jiang, lihat apakah Anda menyukainya. Jiang Chengxuan mengambil lembaran musik yang diserahkan Zhang Yu sedikit di dalam hatinya. Tetapi ketika dia melihat judulnya dan menemukan bahwa ini sebenarnya adalah lagu bahasa Inggris, tidak dapat dihindari bahwa dia tercengang. Faktanya, Jiang Chengxuan belum pernah menantang lagu-lagu bahasa Inggris asli sebelumnya. Dia sebenarnya mulai dengan menyanyikan lagu-lagu bahasa Mandarin. Bahkan jika dia bisa menggunakan bahasa Inggris sesekali, itu hanya beberapa kata. Menyanyikan lagu bahasa Inggris asli tidak lebih baik daripada menyanyikan dua lagu saat Anda dan teman Anda berada di ruang lagu. Terutama di panggung sebesar itu, menyanyikan lagu bahasa Inggris asli 100% mungkin. Pikiran tentang ini pasti membuatnya mengatakan sesuatu dengan cara yang menakutkan, Zhang Yu. Aku belum pernah menyanyikan lagu bahasa Inggris asli sebelumnya. Apakah ini panggung sebesar ini, bisakah aku melakukannya? Zhang Yu mendengar ini dan tersenyum, dan berkata, ada apa? Sebenarnya, pelafalan bahasa Inggris Sister Jiang sangat bagus, dan keterampilan menyanyinya sangat mantap. Tetapi kamu biasanya menyanyikan lagu-lagu yang terlalu banyak mengeluarkan air liur, dianggap bahwa bakatmu terpendam. Aku pikir kamu harus keluar dari lingkaran kecil yang asli dan mencoba gaya baru. Selain itu, lagu yang aku tulis untukmu terutama cocok untukku. Jika aku menulis lagu bahasa Mandarin untukmu, para penonton di sini tidak akan mengerti. Terus terang, bahkan jika kamu bernyanyi, kamu akan bernyanyi dengan cuma-cuma. Aku tidak berpikir itu akan membantu internasionalisasi kamu. Jadi lagu yang tepat lebih berarti bagimu sekarang. Beranilah, cobalah, mungkin kamu sedang bersemangat. Jiang Chengxuan mendengar ini, dan tentu saja merasakan kebaikan Zhang Yu. Dia menenangkan suasana hatinya sebanyak mungkin, mengangguk, dan kemudian mencoba bersenandung. Jiang Chengxuan tahu piano, dan skornya juga mahir. Segera dia menaklukkan melodi yang indah dan lirik yang luar biasa dari lagu itu. Yang mengejutkannya, lagu ini sebenarnya adalah lagu yang sangat indah, ini adalah karya yang hebat. Hebat, Zhang Yu, kamu menulis lagu ini terlalu banyak. Aku tidak percaya kamu menulisnya untukku. Jiang Chengxuan sedikit emosional saat ini. Untuk mengetahui lagu yang bagus, bagi seorang penyanyi, itu pasti sesuatu yang tidak dapat kamu temukan. Meskipun dia hanya bersenandung, dia langsung tertarik dengan kesempurnaan lagu itu. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang dapat menulis dan menulis karya yang begitu indah, itu tidak akan terbayangkan. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sama seperti itu. Lagu ini dinyanyikan dengan baik, itu pasti akan membuatmu menjadi bintang pertunjukan biasa. Itu adalah hadiah yang kuberikan padamu. Jiang Chengxuan berkata dengan gembira, terima kasih Zhang Yu. Terima kasih banyak, ini adalah lagu yang sangat sempurna, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu biasakan diri dengan melodi dan liriknya dulu. Setelah aku menulis instrumen nada biolaku, aku akan mendengarkan caramu bernyanyi. Jiang Chengxuan mengangguk, dan berkata, baiklah. Kamu sibuk dulu, aku akan berlatih sendiri. Berikutnya, Jiang Chengxuan sibuk menyanyikan partitur dan mempelajari liriknya. Zhang Yu sibuk bergegas untuk menyelesaikan semuanya dengan nadanya sendiri. Ma Hao selalu peduli dengan status kedua pria itu. Dia melihat Zhang Yu dan Jiang Chengxuan bergumam untuk waktu yang lama, dan tidak tahu harus belajar apa, dan dia berbicara dan tertawa. Kekesalan di hatinya dapat dikatakan telah mencapai ekstrim, bergumam dengan kesal, bajingan. Zhou Jin mendengar Ma Hao berbicara, dan segera menoleh untuk melihatnya, dan berkata dengan aneh, ada apa dengan Hao?
Ma Hao memberi isyarat kepada Zhang Jiang dan berkata, lihat bocah bau itu. Zhou Jin mendengar ini dan menatap Zhang Yu, yang sedang menulis, mengerutkan kening, apa yang dia tulis. Ma Hao berkata, siapa yang tahu apa yang dia tulis? Berpura-pura, aku tidak tahu apa yang dia dan Jiang Chengxuan gumamkan tadi. Seseorang tertawa dan bercanda, Jiang Chengxuan, jam tangan wanita ini, berani berbuat benar padaku, dan jangan memberikan muka, aku ingin dia terlihat baik cepat atau lambat. Zhou Jin mendengar senyuman dan berkata, jangan khawatir. Kakak Hao, jika kamu ingin mengemasi jam tangan wanita itu, kamu akan segera memiliki kesempatan. Ketika kita mengemasi bocah bau bernama Zhang, kita juga akan membersihkan Jiang Chengxuan. Aku diminta untuk membawanya ke tempat tidurmu ketika itu bukan kakak Hao. Terserah kamu, ada apa? Hehe, benarkah? Ma Hao berkata dengan geli, kamu benar-benar bisa mengatasinya. Itu tidak akan menjadi masalah. Tenang, kakak Hao, Zhou Jin berkata dengan bangga, ini bukan di negara ini. Apa yang bisa terjadi? Beri dia obat, lalu buat video atau semacamnya, dan biarkan dia berbaring tengkurap. Tidak berani berdiri, wanita di industri hiburan lebih memperhatikan hal-hal ini, dan Anda hanya akan menunggu untuk menikmatinya. Ma Hao tertawa dan berkata, hebat. Saya serahkan saja pada Anda. Selama Anda dapat membantu saya melakukannya dengan baik, saya pasti akan mendapatkan keuntungan dari Anda. Ngomong-ngomong, saya akan mengatur konser sepenuhnya setelah kembali ke rumah. Mungkin ada beberapa acara stasiun TV. Saya tidak dapat berpartisipasi. Saya akan merekomendasikan Anda untuk itu. Tunggu kabar baiknya. Zhou Jin mendengar bahwa dia sangat senang, dan buru-buru berkata, terima kasih, Saudara Hao atas kultivasi Anda. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Zhang Yu juga dengan cepat menyelesaikan orkestrasi. Setelah menyelesaikan aransemen, dia memberikannya kepada Lange. Ketika dia kembali, dia berkata kepada Jiang Chengxuan, Saudari Jiang. Bagaimana Anda bernyanyi? Jiang Chengxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, melodinya bagus. Itu hanya bagian dari lirik. Aku tidak tahu bagaimana cara pengucapannya. Zhang Yuwenyan melihat sekeliling dan berkata, pergi. Pergi ke gudang kedap suara di sana, dan kau bisa menyanyikannya untukku, bagaimana kalau aku yang bernyanyi? Setelah berbicara, biarkan orang-orang di sekitarnya melihat titik-titik itu. Keduanya berjalan menuju ruang pelatihan bersama. Orang-orang di sekitar tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihat keduanya berjalan pergi. Lagi pula, ketika banyak orang di sekitar sedang berlatih menyanyi, mereka semua pergi ke gudang kedap suara, jadi tidak mengherankan. Zhang Yu datang ke ruang pelatihan kedap suara, duduk di kursi, dan membiarkan Jiang Chengxuan berdiri di seberangnya. Jiang Chengxuan menatap Zhang Yu secara langsung, merasa sedikit gugup, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menyanyikan lagu bahasa Inggrisnya sendiri, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda tidak gugup. Zhang Yu, tentu saja, melihat kegugupan pihak lain, menyemangati beberapa kata sambil tersenyum, dan membiarkan pihak lain mencoba menyesuaikan diri. Jiang Chengxuan juga seorang selebriti garis depan. Dia dengan cepat menyesuaikannya dan bernyanyi mengikuti alunan musik. Ketika Jiang Chengxuan selesai bernyanyi, dia melihat Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, dan dia pikir dia bernyanyi dengan baik. Tetapi kemudian, itu tidak begitu bagus. Zhang Yu menunjukkan banyak kesalahannya dengan sangat cepat. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu juga memiliki penguasaan artis, mengatakan bahwa dia peka terhadap musik, dan itu juga milik dunia. Jika Anda menghitung satu atau dua, Anda dapat melihat darahnya. Jiang Chengxuan tidak menyangka akan ada begitu banyak masalah dalam nyanyiannya. Awalnya, dia masih merasa bahwa Zhang Yu terlalu ketat, tetapi dengan penjelasan terperinci Zhang Yu tentang keterampilan mengajar, Jiang Chengxuan menemukan yang asli bukan karena pihak lain terlalu pilih-pilih, tetapi ada terlalu banyak masalah dengan nyanyian mereka. Ini juga membuatnya menyadari bahwa Zhang Yu juga memiliki keterampilan menyanyi vokal tingkat tinggi, yang hampir mencapai titik yang tepat. Jiang Chengxuan kemudian, di bawah bimbingan Zhang Yu, mulai mencoba gaya bernyanyi baru. Latihan di atas panggung terus berlanjut, sampai satu program berakhir, giliran Jiang Chengxuan di atas panggung. Tian Guangcheng berbalik dan melihat sekeliling, dan menyadari bahwa dia tidak melihat Jiang Chengxuan. Dia segera mengerutkan kening, lalu menatap Sue Gui, dan berkata, Sue tua.
Kemana Jiang Chengxuan pergi? Sudah waktunya dia berlatih. Sue Gaidao, oh, Xiao Jiang dan Xiao Zhang tampaknya akan pergi ke studio rekaman. Tian Guangcheng berkata, cepat bawa dia kembali. Jangan biarkan begitu banyak orang menunggunya sendirian. Sue Gui mengangguk dan berdiri, lalu berjalan menuju ruang latihan tempat mereka berdua berada. Tak lama kemudian, mereka bertiga keluar dari ruang latihan bersama dan naik ke panggung. Tian Guangcheng menatap Jiang Chengxuan yang datang dan berkata, Xiao Jiang. Sudah waktunya untuk lagumu, kamu harus menyanyikan Ode to the Red Sun, kan? Aku sudah menyiapkan partitur untukmu, mari kita mulai sekarang. Jiang Chengxuan tersenyum dan berkata, maaf, Guru Tian. Aku memutuskan untuk mengganti lagu. Ganti lagu. Tian Guangcheng mendengarkan, mengerutkan kening, dan berkata, lagu apa yang akan kamu ganti? Jiang Chengxuan berkata, aku mengganti lagu baru, Renungan. Tian Guangcheng sedikit kesal saat mendengar lagu baru itu, dan berkata, lagu apa yang kamu pilih? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Jiang Chengxuan berkata, lagu ini sebenarnya ditulis oleh Zhang Yu untukku. Lagu ini sangat bagus, jadi aku ingin menyanyikan lagu ini. Tian Guangcheng mendengar ini dan melihat ke arah Zhang Yu di samping, hanya untuk melihat bahwa pihak lain juga tersenyum. Kemudian dia mengerutkan kening dan melihat kembali ke Jiang Chengxuan, berkata, Jiang kecil. Aku tidak akan membiarkanmu menyanyikan lagu baru. Tetapi jika kamu berencana untuk menyanyikan lagu baru, kamu harus memberitahu sutradara terlebih dahulu. Lagu apa yang ingin kamu ubah di akhir semester? Kamu akan mengganggu ritme latihanmu. Dan betapa mudahnya mengubah lagu, tidakkah kamu tahu bahwa untuk pertunjukan seperti ini, tim koreografi perlu mempersiapkan orkestrasi terlebih dahulu. Kamu melakukan ini, jelas sekali Anda tidak menghargai kerja keras semua orang. Ini tidak baik, tahukah Anda? Jiang Chengxuan tidak menyangka akan mendapat tanggapan seperti itu dari Tian Guangcheng, dan tiba-tiba wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Meskipun dia benar-benar ingin menyanyikan lagu baru Zhang Yu, dia juga lupa bahwa pekerjaan di pihak koreografer sudah selesai. Sekarang dia tiba-tiba mengganti lagu, dia benar-benar tidak terlalu menghormati pihak koreografer. Melihat Tian Guangcheng sedikit marah sekarang, dia tidak tahu harus berkata apa. Semua orang di panggung melihat ini dan juga berbisik-bisik. Bagaimanapun, pertunjukan sebesar ini, jarang mengatakan lagu apa yang ingin Anda ganti di akhir semester. Dan mendengarkan makna Jiang Chengxuan, dia juga berencana untuk mengganti lagu baru yang ditulis oleh Zhang Yu. Apakah Zhang Yu akan menulis lagu? Ini sesuatu yang baru. Ma Hao duduk di atas panggung dan tiba-tiba mendengus, Jiang Chengxuan ini gila. Dia ingin menyanyikan lagu yang ditulis oleh bocah itu. Bukankah dia sakit? Zhou Jin mengerutkan kening dan berpikir, berkata, Saudara Hao. Saya baru saja melihat apa yang ditulis oleh anak laki-laki bernama Zhang untuk Jiang Chengxuan. Apakah Anda mengatakan bahwa lagu ini baru saja ditulis olehnya? Ma Hao benar-benar melihat pemandangan itu sekarang, dan setelah memikirkannya, sepertinya memang begitu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini mungkin? Hanya untuk sementara waktu, dalam beberapa menit, anak itu dapat menulis sebuah lagu. Ini sama sekali tidak mungkin. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak mungkin. Anak itu tidak menulis untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang menulis lagu secepat itu? Saya pikir itu pasti ditulis oleh anak itu sebelumnya. Sekarang itu hanya salinan, dan Anda melihat anak laki-laki itu dan beruang itu. Menurut Anda lagu apa yang bagus yang dapat dia tulis? Jiang Chengxuan tidak tahu sup ekstasi jenis apa yang dia minum. Kemanapun dia pergi, bahkan lagu-lagu akan menyanyikannya. Sungguh sakit. Zhou Jin mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, dari sudut pandangnya, itu hampir sama. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang menulis lagu dan menulis begitu cepat? Jika memang ada orang seperti itu bukan pencipta lagu, itu pasti penyalin lagu manusia. Ekspresi Jiang Chengxuan agak canggung. Tian Guangcheng agak marah. Zhang Yu, tentu saja, semua orang melihat matanya dan tersenyum, dan berkata, Guru Tian. Jangan marah, Saudari Jiang memang menulis lagu ini untukku. Oleh karena itu, aku akan mengurus kenyamanan orkestrasinya. Praktis, tidak akan butuh waktu lama bagi yang lain untuk berlatih.
Tian Guangcheng mengerutkan kening ketika mendengar itu dan menatap Zhang Yu. Jika dia tidak senang, dia akan memarahinya, dan pasti Jiang Chengxuan yang diam-diam membujuk Jiang Chengxuan untuk bernyanyi, dan masih menyanyikan lagumu. Bahkan jika anakmu ingin menjadi terkenal, dia tidak sepertimu. Tidak ada disiplin tanpa Tuhan. Tentu saja, dia hanya memikirkan hal-hal ini dan tidak mengatakannya secara langsung. Bagaimanapun, Zhang Yu adalah anggota tim yang diundang secara khusus. Dia termasuk dalam setengah dari editor dan memiliki status khusus. Meskipun Tian Guangcheng tidak tahu apa detail Zhang Yu, tidak mudah untuk mempercayainya, jadi dia harus tetap berhadapan dengan orang lain. Terlalu menyinggung satu sama lain. Su Qian berdiri di samping dan mendengar bahwa lagu Jiang Chengxuan sebenarnya ditulis oleh Zhang Yu, dan langsung merasa sedikit bersemangat. Dapat dikatakan bahwa dia sangat jelas tentang bakat kreatif Zhang Yu. Selain itu, penampilan pertunjukan ini sebagian besar kuno dan kuno, yang terdengar sangat lemah. Saya hanya ingin memiliki lagu baru untuk menyebutkan semangat. Kebetulan Zhang Yu menulis lagi, saya yakin ini juga pasti lagu yang bagus. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sibuk, Tuan Tian. Sekarang Jiang Chengxuan ingin menyanyikan lagu baru, biarkan dia bernyanyi. Selain itu, kekuatan kreatif Zhang Yu sangat kuat, dan orkestrasinya tidak penting baginya. Biarkan dia bertanggung jawab atas koreografinya. Baiklah, Tian Guangcheng melihat bantuan Su Qian dan terdiam. Kita harus tahu bahwa Su Qian adalah sosok dengan latar belakang resmi yang kuat. Meskipun dia adalah seorang deputi di resimen, statusnya tidak lebih rendah dari dirinya sendiri. Karena bahkan Su Qian membantu Zhang Yu berbicara, dapat dilihat bahwa tidak ada latar belakang khusus untuk anak itu. Memikirkan hal ini, saya mengangguk dan berkata, baiklah. Karena Xiao Jiang ingin bernyanyi, kamu bisa bernyanyi. Tapi saya katakan jelek di depan. Ini hanya audisi. Jika ada yang salah dengan liriknya, saya hak untuk merekam pekerjaan Anda. Anda bisa sedikit siap secara mental. Petik 2.